Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Cybercast semuanya. Di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang salah satu jenis malware yang makin meresahkan ya akhir-akhir ini. Jadi salah satu jenis malware ini juga menjadi momok yang sangat mengerikan bagi perusahaan, bahkan bagi perorangan juga itu horor lah. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya, jenis malware ini apa? Ya, itu adalah namanya ransomware. Nah, kita akan ngobrol sama Mas Erik nih, di sini, yang sudah hadir di Cybercast kali ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin ingetin ke teman-teman untuk pantau terus Instagramnya Cyber Academy. Karena kenapa? Karena nanti akan ada event giveaway kepada semua follower-follower Cyber Academy. Ya, jadi sebagai perayaan bahwa YouTube Cyber Academy sudah 10.000 subscriber dan juga follower di Instagram Cyber Academy sudah 10.000. Jadi kita akan membuatkan giveaway buat 5 orang pemenang. Nah, nanti tinggal dicek aja persyaratannya apa, terus ikut deh giveaway-nya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa dapat merchandise yang menarik dari Cyber Academy. Kemudian jangan lupa terus ya, subscribe channel YouTube-nya Cyber Academy Indonesia. Oke, Mas Arik, jadi kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih tentang ransomware ya. Ini yang seperti kita sudah ketahui bahwa makhluk ini nih paling paling rese gitu ya, paling mengerikan, paling jahat sih kalau kata saya. Dia kan nggak ngapus file ya. Seperti dia cuman ngunci file doang kan ya, nyembunyiin file doang. Kalau beda kayak virus-virus kan dia lebih identik ngerusak file, kemudian menghapus file. Nah, ransomware ini dia nggak ngapus, cuman dia nge-encrypt. Nah, encryptnya itu dia pakai apa ya? Pakai kunci juga nih. Jadi yang namanya ransomware itu programnya itu dia akan mengunci data-data milik komputer di mana tempat mengeksekusinya. Data-datanya dikunci, dan jenis kuncinya itu ada dua. Ada jenis kunci simetris atau satu arah, kemudian ada jenis kunci asimetris atau dua arah. Nah, perbedaannya itu kalau kita kalau ada ransomware, dia itu mengunci data-data kita di komputer kita, misalkan di data disk D atau disk C, dikunci satu arah. Itu nantinya data-data kita itu akan dikunci dan bisa dibuka kalau memang kita tahu kuncinya. Nah, sedangkan kalau kunci dua arah, itu data-data kita itu akan dikunci, tapi yang bisa membuka kuncinya itu cuma pemiliknya aja. Nah, kenapa? Karena kunci dua arah ini asimetris, itu menggunakan kunci publik juga kunci privat untuk membukanya. Ibaratnya itu sama seperti koneksi kepada website menggunakan HTTPS atau SSL gitu ya. Dimana pertamanya itu kan kita mengakses website tersebut dengan meminta kunci publiknya apa, kemudian permintaan request body kita itu dienkripsi menggunakan kunci publik yang barusan. Setelah itu dikirimkan di sana, di peladennya atau di servernya dibuka kuncinya, baru bisa dibaca sama backendnya gitu. Nah, ibaratnya itu kayak misalkan ada orang gitu ya, misalkan orang itu ngasih kunci ke para karyawan, misalkan kuncinya itu silakan nih, kuncinya pakai kunci ini buat mengunci loker Anda, misalkan. Misalkan dikunci loker, masukin barang semua gitu karyawan tuh, terus ditutupin, dikunci lokernya, nggak bisa dibuka lagi pakai kunci yang itu, nggak akan bisa. Yang bisa membuka kuncinya itu cuman pemilik aslinya yang punya kunci privat. Jadi si pemilik perusahaan itu. Jadi nanti karyawan itu masukin barang ke loker, dikunci aja, gak bisa dibuka lagi. Yang bisa ngebukanya cuma pemiliknya, bosnya aja yang bisa ngebuka. Karena kuncinya dua arah sistemnya itu. Sistemnya dua arah ya. Beda kayak yang simetris tadi ya? Simetris, kalau simetris itu satu arah. Kayak misalkan kita mau pergi keluar, rumah dikunci dulu. Ketika kita datang lagi ke rumah, dibuka lagi pakai kunci yang sama. Kunci yang sama, itu betul. Kuncinya satu arah. Biasanya itu yang kunci dua arah itu, kalau di dunia nyata, itu biasanya ada beberapa kayak tempat gitu ya, dimana security-nya itu punya kunci
untuk membuka kunci segala pintu gitu. Kan misalkan ini kunci WC, ini kunci ruangan ini Beda-beda kunci kan? ruangan ini beda-beda. Tapi ada satu kunci utama yang bisa membuka semuanya. Ada yang gitu. Yang itu juga di Baru dunia tahu loh. nyata ada Ada itu. gitu ya? Ada. Kunci, satu kunci, Bisa tapi dia membuka bisa buka semua. semua pintu, semua jenis kunci bisa. Parentnya di situ. Ada yang kayak gitu juga. Oh, berarti kalau kita punya satu kunci private itu ya, kita sebut satu private itu, berarti ini harus benar-benar kita keep ya. Jangan sampai orang lain mengetahui itu. Berarti kalau kita kaitkan dengan ransomware, kalau misalkan ransomware itu dia menggunakan kunci asimetrik, berarti yang punya kuncinya ya si pembuat ransomware-nya itu kan. Walaupun kita tahu enkripsinya dia biasanya pakai apa sih? Biasanya itu umumnya, kalau ransomware itu umumnya itu nggak pakai asimetris, nggak pakai dua arah. Umumnya itu pakai yang satu arah. Pakainya itu nama algoritma itu, nama ciphernya itu AES, pakai AES. Yang umum. Nah, biasanya ransomware itu ketika berhasil ada di komputer korban gitu. Terus korban itu mengeksekusi ransomware tersebut, diklik 2 kali misalkan. Nah, biasanya itu ada 2 kondisi. Umumnya itu ada 2 kondisi. Kondisi pertama, di mana kalau seandainya pengguna tersebut tuh keadaannya offline. Nah, biasanya kalau keadaannya itu offline, itu kuncinya itu pasti disimpan di komputer tersebut. Tapi lokasinya itu tersembunyi entah di mana. Pasti disimpan di situ. Di semua folder, mau C, mau D, mau E. Acak random gitu. Yang nentunya yang pembuatnya. Pasti kuncinya itu pasti ada di situ. Kalau komputernya itu offline. Makanya beberapa antivirus, misalnya Avig atau Avast, mereka itu bikin website untuk membuka file yang dienkripsi. Tapi untuk beberapa ransomware tertentu, mereka bisa tahu karena mereka mencoba mengeksekusi ransomware tersebut, kemudian diteliti gitu ya, dienkripsi itu di sandbox, biar lihat tahu aktivitasnya kemana, nyimpen file apa dan aja. Gak nyebar juga gitu ya? Nyebarnya kemana, kan kebaca tuh kalau pakai sandbox. Nah, jadi kelihatan nyimpen kuncinya itu di sini gitu. Nah, ternyata karena memang cara kerjanya itu offline gitu ya, kuncinya itu pasti statis. Dan di situ pasti. Dan lokasinya pasti di situ, di komputer manapun. Nah, setelah itu si perusahaan antivirus itu mereka ambil kan, disimpan di server mereka. Terus kalau misalkan ada orang yang coba ngedekripsi dari ransomware yang sudah mereka punya kuncinya, dikirimkan, didekripsi sama mereka, sama Avig, bisa berhasil. Karena sistemnya offline. Nah, ada kalau ransomware yang canggih itu bisa 2. Bisa online, bisa offline. Kalau offline prosedurnya apa, kalau online prosedurnya apa. Kalau yang canggih itu gitu. Nah, biasanya kalau misalkan ransomware itu yang canggih, yang bisa kuncinya itu kondisinya online, itu biasanya umumnya kuncinya itu di-generate ketika diklik 2 kali. Jadi kuncinya itu pasti random, dan randomnya itu belum tentu karakter A sampai Z, 0 sampai 9. Itu biasanya karakternya itu benar-benar random. Bisa karakternya itu yang bahkan nggak dikenali oleh encoder kita bisa. Kayak misalkan lambang salib misalkan, atau tanda love gitu, atau tanda-tanda kayak di kartu remi gitu kan, ada kan, Unicode. Nah, bisa karakter-karakter itu juga bisa muncul untuk dijadikan kunci gitu kan. Bener-bener saking randomnya itu kuncinya. Nah, setelah dikunci, nah kunci yang dipakai untuk komputer ini, korban ini, dikirimkan ke server mereka. Yang punyanya siapa gitu. Misalkan yang punyanya WannaCry misalkan, atau Lockbit, dikirim ke mereka. Kuncinya ini nih. Mereka punya server masing-masing kan ya? Pasti mereka punya peladen, pasti punya server. Untuk ransomware yang canggih, yang bisa berjalan offline, itu mereka biasanya pasti punya server. WannaCry aja kan itu ada seseorang yang berhasil menemukan kill switch-nya. Itu karena servernya ketahuan. Bisa di shutdown gitu. Tapi kalau sampai nggak ketahuan, itu kayaknya sampai sekarang WannaCry masih merajalela mungkin ya. Untungnya ada yang menemukan kill switch-nya itu di mana. Kemudian di-share. Dan dekripsinya juga saya pernah nyari, itu ada disebarkan juga. Si kuncinya itu. Dan saya juga pernah nyobain waktu saya bikin OS gitu ya, di Windows kayak apa namanya tuh, virtual machine. Nah, dijalanin WannaCry di situ kan. Saya nyobain ini berhasil gak ya? Coba diklik 2 kali. Ternyata bener didekripsi, berhasil. Folder atau directory yang di semuanya sih. Kalau WannaCry itu kan ketika dienkripsi,
biasanya ya ransomware itu mengenkripsi itu ownernya itu biasanya mereka itu akan menulis direktori mana saja yang dienkrip. Jadi nggak random. Kayak misalkan disk C dienkrip semua. Kalau disk C dienkrip semua, nanti folder Windows keenkrip. Iya, keenkrip. Sistemnya juga keenkrip. Nanti nggak bisa di shutdown, di reboot, nggak bisa kan bahaya. Kalau sampai sistem 32 dienkrip, percuma dong nanti itu bikin enkriptor tapi sistem 32 dienkrip. Bener juga ya. Nah, biasanya itu di ini ada yang bikin whitelist, ada yang bikin blacklist. Misalkan kalau yang bikin whitelist, berarti yang boleh apa ditulis misalkan di folder user profiles, variable environment user profile di Windows itu larinya ke home directory. Kayak misalkan kalau di Linux itu kayak Alice gitu. Iya. Nah, Alice itu kan home directory. Betul. Nah, di situ misalkan itu whitelist boleh. Tapi folder app datanya jangan. Karena di situ data-data lokal gitu. Software takutnya ada yang gak jalan tuh. Kadang ada yang blacklist itu, kadang ada yang enggak. Terus misalkan yang boleh disk D, disk E, disk F gitu misalkan, dan yang seterusnya. Ada juga yang di blacklist. Yang blacklist aja misalkan disk C, Windows, terus disk C program files misalkan, program data. Itu di blacklist ya? Itu di blacklist, sisanya ratain aja semuanya gitu. Ada yang kayak gitu. Gila, dihajar aja semuanya. Ya. Berarti tergantung dari apa? Dalam tanda kutip ya, kebaikan si pembuat ransomware ya. Kalau masih gitu baik ya udahlah, cuman D-nya doang atau apanya gitu di ya. whitelist aja lah gitu. Whitelist aja. Jadi disk D doang gitu. Sakti ya ternyata ransomware ini. Dan perkembangannya juga kan lumayan ya, lumayan canggih ya sekarang ya. Makin sini ransomware makin canggih lagi. Cara mendapatkan data-datanya gitu ya. Terus penyebarannya itu jauh lebih canggih lagi. Kalau dulu misalkan orang dapat ransomware, yang dapat ransomware itu yang ngeklik, yang kenanya cuma dia doang. Tapi kalau ransomware-nya udah canggih, makin sini, apalagi di komputer tersebut, di OS tersebut ada kerentanan, misalkan karena dia masih pakai Windows XP misalnya, atau masih pakai Windows 7, di mana di situ tuh si ransomware bisa melakukan discovery. Nama tekniknya itu discovery, untuk melihat di komputer ini terkoneksi ke jaringan, komputer mana aja yang bisa terakses misalkan. Karena ada kerentanan SMB misalkan. Karena Windows 7 kan rentan SMB. Iya, betul. Pakai double pulsar. Itu bisa kena diakses satu-satu, terus disalin ransomware-nya, dijalanin di mereka gitu. Jadi satu jaringan malah kena semuanya nantinya. Yang asalnya dulunya yang kena ngeklik dua kali, dijalanin yang kena dia. Tapi kalau yang makin canggih, ketika diklik 2 kali jalan ransomware-nya, semua komputer yang di jaringan yang sama, selama sistem operasinya sama, itu bisa disalin ke sana, terus dieksekusi di situ. Jadi satu jaringan bisa kena semua. Bisa sampai nyari vulnerability ya berarti ya. Sekarang bisa scan vulnerability bisa juga sampai, ya. Bisa sampai scanning. Menemukan. Nah, makanya saya bilang ransomware sekarang itu makin nggak ada akhlak. Jadi awalnya cuma nyerang satu perangkat ya. Cuma server, ya udah server aja yang kena gitu kan. Sekarang itu ya semua perangkat yang terhubung ke jaringan bisa dilibas semuanya. Habis. Kayak contohnya yang terakhir itu kan yang kena ke jaringan itu WannaCry. WannaCry itu ketika kita mengeksekusi satu di komputer mana aja gitu ya, terhubung ke jaringan. Nantinya komputer-komputer klien yang lain yang sama terhubung ke jaringan yang sama itu kena semua. Contohnya di WannaCry itu kan di tahun berapa ya? 2019 gitu atau 2018 gitu di Indonesia itu ada salah satu rumah sakit gitu kan, sama bisnis entah yang kecil, menengah atau besar. Salah satu karyawannya ngeklik 2 kali terhubung ke jaringan di situ, dan kebetulannya mungkin komputer-komputer kantornya mungkin ada yang jadul, mungkin OS-nya ada yang jadul, ada yang belum diupdate Windows-nya gitu kan. Kena semua rata. Waktu itu juga saya lihat di rumah sakit apa gitu ya, beberapa komputer itu sama semuanya kena di-encrypt karena disebarin ke jaringan. Sedangkan kalau yang satu arah di zaman yang sama waktu itu pernah ada virus juga ransomware, namanya itu Petya ransomware. Kalau Petya mah ya cuma itu doang, ketika diklik 1 kali yang kenanya itu doang, komputer itu doang gitu kan ya. Tapi ada generasi selanjutnya dari Petya juga, ternyata ketika seseorang mengeksekusi bisa menyebar juga, cuman nggak secanggih WannaCry. Ya. Dan yang lebih parah itu yang sekarang itu, kalau semakin teknologi semakin naik gitu kan, bahwasanya semakin meningkat, banyak kerentanan. Yang terakhir yang paling parah itu kan kasus ya. Itu sama Lockbit
Karena mereka punya peladen, pasti di enkripsinya itu secara online. Karena kan pasti banking nggak mungkin offline ya, banking. Online terus Pasti online terus. Kuncinya pasti dikirimin ke peladen mereka, ke server mereka. Di sana mereka bikin website kayak blog gitu. Di situ tulisin salah satu korban, deadline-nya sampai kapan, tanggal sekian, jam sekian, tebusannya minta berapa gitu. Di enkripsinya ada apa aja, terus dikasih example. Nah kalau yang canggih itu mereka itu pakai TTP namanya itu. TTP itu teknik, taktik, prosedur. Oke. Nah TTP-nya itu sudah dirangkum semuanya di layanan website di perusahaan namanya itu Mitre. Ada Attack Mitre. Nah itu semua teknik, taktik, prosedur itu semuanya dirangkum di situ. Nah ransomware itu juga misalkan ada misalkan ada salah satu karyawan kena ransomware, terus nanyain ke orang IT. Nah orang IT itu pasti kalau nggak tahu ya lihat aja itu Attack Mitre. Kelihatan semua alurnya gitu kan. Alurnya gitu. Kalau kayak misalkan ini baru apa nih? Baru diklik 2 kali. Terus setelah itu kamu ngapain? Misalkan. Terus tuh saya ngematiin jaringannya, misalkan wifi-nya dimatiin. Jadi nantinya tim IT itu kan bisa ngelihat di taktik itu setelah eksekusi, user eksekusi, apa nih selanjutnya nih? Oh selanjutnya itu ada ini. Kira-kira bakal ngasih ke sini, bakal ke sini. Jadi bisa mencegah. Gitu. Enaknya itu walaupun gitu. Udah kita eksekusi, tapi ketika udah kita langsung preventif gitu ya. Kemungkinan bisa di-prevent gitu. Kalau kitanya bisa sigap gitu. Nah, kalau yang Lockbit itu bisa kena ke semua bagian gitu ya. Sampai data-data karyawan kena katanya. Terus ada data-data nasabah, tapi nggak sampai ke nomor PIN-nya kalau nggak salah mah. Kata Lockbit kalau nggak salah bilang data nasabah dapat, tapi nggak tahu sebanyak apanya, nggak tahu. Di dalamnya nah, itu pasti itu teh nggak di satu titik itu, pasti misalkan yang ngekliknya karyawan bagian mana gitu. Tapi kan yang nyimpen data karyawan kan nggak mungkin di situ. Iya, betul. Kan misalkan kalau orang nih kemungkinan ngeklik yang macam-macam itu kan karyawan biasa. Sedangkan data-data yang krusial itu kan pasti bisa banget kan, jauh banget. Di tempat di situ nggak mungkin orang asal ngeklik kan. Nah berarti itu artinya kan data-data karyawan ada di komputer yang lain, tapi bisa menjangkau ke sana. Nah karena si ransomware-nya itu pakai TTP. Nah di TTP-nya itu ada belasan gitu ya, yang dilakukan ransomware. Itu yang pertama, ransomware itu ketika misalkan ada seseorang nih hacker, misalkan kelompok hacker namanya Lockbit gitu kan, ingin berencana menyerang. Itu mereka itu pasti melakukan TTP. Teknik yang pertama itu adalah initial access. Initial access-nya lewat mana? Umumnya itu initial access itu bisa lewat phishing, bisa lewat social engineering. Nah, email attachment juga bisa ya? Nah gitu. Misalkan dari Lockbit pura-pura jadi apa gitu, jadi apa? Salah satu mitra. Terus ngirimin email spoofing gitu kan, emailnya berdasarkan prompt-nya itu ya dari mereka gitu karena di spoofing. Silakan buka ini, dokumen ini misalkan untuk melihat ini. Padahal kan udah disisipin. Percaya aja gitu kan, dibuka klik aja 2 kali. Ternyata itu ransomware. Nah, setelah itu setelah dapat initial access itu dieksekusi. Nah, eksekusinya ini juga tergantung. Jadi berhasilnya ransomware atau tidak itu tergantung di step keduanya. Step keduanya itu eksekusi. Eksekusinya itu ada berbagai cara. Yang pertama bisa lewat user execution, atau yang kedua bisa lewat external device. Nah, USB misalkan. Nah, user execution itu ya di mana kita itu ya kayak nge-phishing. Gimana caranya kita meyakinkan korban supaya mengklik ini gitu lewat phishing itu. Misalkan kayak misalkan salah satu karyawan kan ternyata korbannya itu isi emailnya itu dari HRD misalkan. HRD bilang ini daftar karyawan terbaik beserta besaran gaji kenaikannya misalkan tahun 2023 misalkan. Menarik gitu ya kayaknya. Ini apa nih? Kenaikan gaji dari HRD lagi emailnya tuh. Valid kan? Diklik aja. Ternyata langsung ransomware. Nah, itu lewat user execution. Tapi itu juga bisa tercegah kalau misalkan komputernya itu ternyata Windows Defender-nya itu bisa membaca pola source code-nya gitu. Oh, ternyata ini tuh isinya ada ini loh. Jadi keblok gitu sama Windows Defender. Bisa gagal lewat situnya. Atau bisa juga kalau emang pinter bisa diselipin ke proses yang lain.
Oke. Bisa, jadi nantinya itu bisa dianggap bahwa proses ini tuh proses yang valid, yang legit gitu. Jadi bisa dieksekusi secara bebas. Nah, yang kedua itu lewat perangkat eksternal. Misalkan USB. Nah, biasanya lewat USB ini kayak misalkan untuk menjalankan umumnya ya kalau pakai USB atau apa gitu, rubber ducky misalkan. Nah, itu teh biasanya menjalankan perintah tombol keypad gitu kan. Iya, Untuk betul. menjalankan terminal misalkan atau PowerShell atau Windows Command Prompt. Ketika dicolokin kan nantinya tek langsung ngebuka apa gitu kan, browser bisa Iya, ketik betul. www apa buat ngedownload. Terus nanti jalan sendiri. Tapi di situnya kan biasanya kalau kita pakai eksekusi gitu kan rubber ducky itu kan secepat kilat ya. Iya, Ketika betul. masukin apa di settingnya juga kan apa key down key up-nya itu kan milisecond. Jadi ketika masuk ke pertamanya itu misalkan klik Windows R buat bukaran, terus buka Chrome exe misalkan atau LG exe, terus ke download kemana diketik, buat ke search bar bisa di shortcut apa CTRL apa gitu misalkan, terus ketik www apa, download close langsung kan secepat kilat gak ketahuan gitu kan, tek, Iya langsung sih. jalan aja tiba-tiba. Tekniknya itu setelah kita dapat eksekusi itu biasanya umumnya mereka itu melakukan persistence itu artinya bagaimana caranya virus tersebut itu bisa tetap ada di komputer tersebut, nggak terganggu gitu. Si ransomware itu biasanya melakukan dump elsas. Elsasnya itu di dump, nantinya itu bisa dilihat kredensial yang disimpan di situ. Kayak misalkan kita tuh mikir, oh ini mah whitelist Notepad, CMD, task scheduler, terus task manager. Ada satu lagi nih yang nyempil nih, apa nih? Belajar cybersecurity hanya di Cyber Academy.